Perkenalkan, nama saya Jenny Aurencia Clara Sambeta. Saya mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Manado dari Fakultas Teologi, Prodi Teologi, dan kelas Biblika B. Dalam video ini, saya akan memberikan beberapa pesan pastoral yang mana menjadi tugas dari dosen pengampu Pendeta Bapak Johan Breck STH MPD dalam mata kuliah pastoral. Berikut adalah penjelasan pesan pastoral dari saya. Kita tahu bersama bahwa saat ini keadaan dunia ada dalam keadaan yang sangat memprihatinkan karena dikejutkan dengan adanya virus corona atau COVID-19 dengan pertama kali muncul di akhir tahun 2019, tepatnya di negara Cina. Dan sekarang kita tahu lagi bahwa virus tersebut telah masuk di negara kita, yaitu negara Indonesia pada tahun 2020. Nah, tentunya hal tersebut yang membuat saya dan saudara merasa takut dan khawatir karena penyebaran dari virus corona ini begitu cepat sehingga membuat orang-orang yang terpapar akan virus ini semakin meningkat. Begitupun orang yang meninggal, jumlahnya semakin hari semakin bertambah. Maka bukan tidak mungkin saya dan saudara pun ikut jadi berpikir negatif setiap harinya. Dikarenakan ketika kita melihat berita di TV dan di sosial media, kita pun selalu melihat tentang perkembangan pasien-pasien yang sudah terpapar virus corona ini. Pemerintah dalam hal ini kita percayai sebagai wakil Allah di dunia telah memberikan kita himbauan untuk menghindari keramaian atau sering kita sebut social distancing, menjaga jarak atau yang sering kita sebut dengan physical distancing, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah pun harus dari rumah. Tentunya ini merupakan hal yang baru dalam sepanjang kehidupan kita. Memang tidaklah mudah bagi kita yang sudah terbiasa hidup bersosialisasi dengan banyak orang. Namun, bagaimana lagi? Kita harus melakukannya demi dan untuk kebaikan kita semua dalam usaha untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona ini. Kita dapat melihat banyak kota-kota di luar sana yang sebelum adanya virus corona ini begitu ramai. Tetapi sekarang karena adanya virus ini, kota-kota tersebut menjadi sepi. Nah, dengan hal tersebut cukup untuk membuat saya mengatakan bahwa memang dunia saat ini benar-benar lagi tidak baik-baik saja. Lalu, bagaimana dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Ya, memang kita bukanlah seorang ilmuwan ataupun para ahli-ahli dalam virus ini untuk membuat dan menciptakan vaksin-vaksin yang berguna untuk penyembuhan bagi pasien yang sudah terpapar COVID-19 ini. Nah, dalam situasi kelam seperti ini, terdorong kita untuk bertanya, di manakah Allah? Kita seakan berteriak seperti Daud ketika ia sudah merasa menderita akan penyakit yang ia alami. Dalam Mazmur pasalnya yang ke-38 ayatnya yang ke-9 berkata, "Aku kehabisan tenaga dan remuk reda. Aku merintih karena degup jantungku." Apakah Allah hanya diam saja di saat masa pandemi COVID-19 ini? Bahkan mungkin ada beberapa orang yang bertanya, apakah ini sebuah hukuman dari Tuhan? Namun sebenarnya ini bukanlah kelalaian dari Allah, melainkan ini sebuah keniscayaan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan yang fana ini. Situasi ini pun mendorong kita sebagai manusia untuk mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan dalam segala hal. Ada beberapa hal yang perlu kita tanamkan dan kita percayai dalam kehidupan kita di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu jangan panik. Ini bukanlah untuk mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi kita merasa khawatir ataupun untuk kita mengabaikan nasihat-nasihat yang baik dari para profesionalis medis dan para ahli-ahli kesehatan masyarakat.
Namun, ketakutan dan kepanikan bukanlah dari Tuhan. Tenanglah dan berharap, dan adalah mungkin juga untuk kita tetap secara serius menanggapi krisis ini sambil mempertahankan rasa tenang dan harapan batin kita. Ada dua kekuatan yang ada dalam batin kita. Yang pertama yaitu yang menarik kita ke arah Tuhan, dan yang kedua yaitu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Hal yang dapat menjauhkan kita dari Tuhan yaitu roh jahat yang menimbulkan kegelisahan, yang menggerogoti secara terus-menerus, dapat menarik kita untuk jauh dari Tuhan dan dapat menarik kita dari pertolongan yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupan kita. Tentunya itu bukanlah dari Tuhan. Lalu apa yang datang dari Tuhan? Yaitu Roh Allah yang membangkitkan keberanian, kekuatan, penghiburan, inspirasi, dan ketenangan. Jadi, percayalah akan rasa tenang dan harapan yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Janganlah takut, tetapi ingatlah dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 berkata, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Yang kedua yaitu membantu yang lain. Pandemi ini mungkin membutuhkan waktu yang lama. Nah, pastinya di luar sana juga banyak orang yang membutuhkan pertolongan dari saya dan saudara-saudara. Lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu orang lain, terutama sesama kita yang lanjut usia, yang berkebutuhan khusus, yang berkekurangan dan terisolasi. Ambil tindakan pencegahan seperlunya saja. Jangan sembrono mengakibatkan resiko menyebarkan penyakit, dan tetap ingat akan tugas dasar Kristen untuk membantu orang lain. Jangan tutup hati kita untuk orang yang berkekurangan dan yang tidak memiliki, karena dengan kita memberi tidak akan membuat kita berkekurangan. Percayalah bahwa Tuhan juga tidak akan menutup pintu-pintu berkat untuk kita. Sebaliknya, Tuhan akan memakai siapa saja untuk menjadi saluran berkat bagi saya dan saudara-saudara ketika kita mengalami kesusahan. Biarkan hatimu terbuka dan jangan biarkan nurani kita juga pun ikut terinfeksi. Yang ketiga yaitu berdoa. Kita sebagai orang yang percaya memiliki akses untuk datang kepada Allah lewat doa. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 berkata, "Tetaplah berdoa." Sebanyak apa usaha dan kerja keras kita untuk menghindari virus COVID-19 ini akan menjadi sia-sia jika kita tidak sertai dengan doa. Karena dalam doa kita berserah dan meminta pertolongan dan kekuatan kepada Tuhan, agar jangan kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yang keempat yaitu, percayalah bahwa Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan menegaskan dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Jadi, marilah kita meninggalkan rasa takut dan khawatir kita akan COVID-19 ini. Tetapi, lakukanlah setiap himbauan yang ada, tetap berjaga, dan percayalah bahwa Tuhan pun ikut bekerja dalam menyertai kita